Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, hari ini kita akan mendengarkan Tuhan berfirman. Saya mengambil topik untuk khotbah hari ini. Saya berikan judul Rahasia Hidup yang Diberkati. Rahasia hidup yang diberkati. Saya sangat yakin setiap kita orang percaya, bahkan orang yang tidak mengenal Kristus, mereka juga adalah orang-orang yang sangat merindukan hidup yang diberkati. Bahkan kehidupan itu adalah kehidupan yang diberkati sampai usia tua, sampai seumur hidup kita. Diberkati bukan hanya di dalam bidang-bidang tertentu, tetapi di dalam segala hal, semua bidang kehidupan. Amin, saudaraku. Ini adalah kerinduan, ini adalah keinginan kita. Dan saya yakin hari ini kita akan dibukakan Tuhan hati dan pikiran kita untuk melihat hal ini bukan hal yang mustahil. Hal ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri rindu itu terjadi dan kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, urapi setiap kami, biarlah pengertian pemahaman yang benar Engkau berikan kepada setiap kami, supaya kami boleh hidup benar, hidup menyenangkan hatimu, semakin mengenal Engkau, sehingga Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus dipermuliakan. Jadikan kami menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Berfirmanlah, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kehidupan yang diberkati sepanjang umur dalam segala hal bukanlah hal yang mustahil. Bahkan ini menjadi keinginan Tuhan untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu fakta yang benar-benar ada dan tercatat di dalam Alkitab. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Kita akan melihat apakah benar ada orang yang seperti itu. Apakah benar kita juga bisa seperti orang yang dinyatakan kebenaran firman Tuhan di pasal 24 ayat yang pertama di kitab Kejadian ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Perhatikan saudaraku. Tua, lanjut umurnya. Tahukah saudara berapa umur Abraham? Umur Abraham mencapai 175 tahun. Kita lihat Alkitab mencatatnya. Kejadian 25 ayat yang ke-7. Abraham mencapai umur 175 tahun. Bayangkan saudaraku, umur sepanjang 175 tahun, dia adalah orang yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Mungkin umur kita tidak sampai seperti Abraham, tetapi saya yakin kita rindu seumur hidup kita adalah orang yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin, saudaraku. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, apa rahasia hidup yang diberkati. Sebenarnya bagaimana kita bisa mencapai kehidupan seperti Abraham? Tuhan menyediakan itu. Tuhan menginginkan itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan saudaraku, ada dua hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kalau kita ingin seperti Abraham, pribadi yang diberkati dalam segala hal, kita harus melihat dan memiliki dua hal ini. Yang pertama, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Tahukah saudaraku arti mengandalkan Tuhan? Berarti di dalam hidup ini dia mempercayakan hidupnya. Apapun yang dilakukannya, dia selalu menyertakan Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang membuat berhasil. Tuhanlah yang menjadikan apa yang kita kerjakan itu menjadi nyata seperti yang kita rindukan, dan kita bisa melaksanakannya sampai tuntas dan berhasil. Mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku, itu tidak sekedar kata-kata, tetapi mengandalkan Tuhan itu harus dibuktikan di dalam tindakan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, kepada perkataan Allah, kepada perintah Allah yang disampaikan kepadanya. Mari kita lihat, apakah Abraham memiliki kualifikasi ini? Mengandalkan Tuhan dengan wujud ketaatan kepada Tuhan Allah. Kita baca Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan, dia taat kepada Allah, kepada perintah Allah. Apa yang difirmankan Tuhan, walaupun dia tidak tahu tempat yang pasti, dia tetap pergi. Dia tetap melaksanakan, mentaati kebenaran firman Tuhan. Artinya, dia tidak berpikir, kalau saya pergi, bagaimana nanti hidup saya, bagaimana, apa sesungguhnya yang saya akan alami, dan seterusnya. Tetapi dia mempercayakan hidupnya. Dia percaya kepada Allah. Dia taat walaupun dia tidak mengetahui persis apa yang akan terjadi ke depan. Inilah yang disebut dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kita harus belajar mengikuti keteladanan Abraham. Ketika ada firman Tuhan, mungkin kita tidak mengerti, tidak memahaminya dengan benar, tidak bisa memahaminya seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi ketaatan, lakukan firman Tuhan. Tuhan yang akan beracara di dalamnya. Amin, saudaraku. Yang kedua, menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapan itu artinya keinginan, kerinduan. Kalau kita bekerja, kalau kita melayani, apa yang kita rindukan, apa yang kita rancangkan, apa yang kita programkan, semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita menaruh harap, kita memiliki kerinduan, semua apa yang menjadi program-program, kegiatan-kegiatan kita, kita percayakan. Kita serahkan kepada Tuhan, supaya semuanya itu bisa diwujudkan. Kita sadar, kalau kita memiliki keterbatasan, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Tetapi kita diingatkan, kita punya Allah yang luar biasa. Makanya, semua harapan itu kita letakkan kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, Dia pasti mewujudkannya. Dia pasti menjadikan itu seperti yang diinginkannya. Sehingga
kehendak Allah nyata diwujudkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dua hal ini yang menjadi rahasia hidup yang diberkati. Kalau kita ingin menjadi seperti Abraham di dalam kehidupan pada masa kini, maka dua hal ini harus ada di dalam diri kita. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kegiatan kita, taatlah kepadanya. Yang kedua, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita menaruh kepada manusia, harapan-harapan kita, keinginan kita akan kecewa. Mengertikah saudaraku? Pengharapan yang tidak mengecewakan hanya ada di dalam Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus. Dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Kristus Yesus, di mana kita menaruh harap, percaya kepadanya. Inilah saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Saya rindu ini ada dan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar menjadi orang-orang yang menikmati hidup ini, menikmati kehidupan, bahkan sepanjang hidup kita, diberkati dalam segala hal. Amin saudaraku. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Biarlah ini sungguh menjadi milik kami. Berkatilah kami. Dan biarlah kami berpegang kepada firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tuhan, kami senantiasa segar berbuah sepanjang waktu. Biarlah Tuhan, hidup kami pun berbuah menjadi berkat, karena kami pun diberkati sepanjang hidup kami karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di episode yang akan datang, kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.